Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAN Tengku Dirunding Maulabo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Khulafa Rasyidin. Berbicara mengenai Khulafa Rasyidin, yaitu kita tidak akan terlepas dari orang-orang hebat seperti berikut ini. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abu Thalib. Apa sih keistimewaan mereka sehingga mampu mencatatkan sejarah dalam perkembangan Islam? Yuk tonton video ini sampai selesai. Sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 sahabat Nabi yang paling bekerja, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Hal ini bukan tanpa dasar, melainkan mereka merupakan pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW secara langsung. Kita mulai dari yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi atau 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama beliau aslinya adalah Abu Quhafa. Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela agama ini. Ia diberi gelar As-Siddiq, yakni yang benar, oleh Rasulullah SAW. Ia adalah orang yang pertama mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah telah melakukan Isra dan Mi'raj. Bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya sepertiga malam saja merupakan suatu kebohongan yang besar. Semasa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan. Yang pertama, banyaknya orang-orang murtad. Yang kedua, banyaknya orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketegasan beliau, semua masalah tersebut dapat diatasi. Selanjutnya yang kedua ada Umar bin Khattab. Nama lengkapnya ialah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, ia merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena kebengisannya. Begitu masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafirlah yang sangat takut kepadanya. Keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membela agama Islam. Maka, beliau dijuluki sebagai singa padang pasir. Ia juga memiliki gelar Al-Faruq, yang dimana karena kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan dalam setiap segi kehidupan. Ia merupakan sahabat yang setia dan keras kepala, namun berhati sangat lembut. Ia sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun lembut terhadap orang-orang yang baik. Semasa menjadi khalifah, ia selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Seringkali berkeliling di rumah-rumah warganya setiap malam tanpa sepengetahuan mereka, menjadi penjamin pedagang dari gangguan perampok. Bahkan tak segan untuk menyuapi seorang janda tua buta yang sedang sakit ketika ia berpatroli di malam hari. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Beliau khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab. Seorang pebisnis yang ulung, yang kaya raya namun sangat dermawan.
ia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan 2,5 kg emas saat itu. Kemudian diwakafkan untuk umum. Hibahnya 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Penyumbangan ribuan karung gandum yang diangkat oleh 1.000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Beliau, Utsman bin Affan, merupakan orang yang paling beruntung, menikahi putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunur Ain atau pemilik dua cahaya. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau ialah Raidar bin Abu Thalib, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya setelah Khadijah. Sejak kecil, Ali diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkat. Yang dilanjutkan ketika hijrah ke Madinah, ia dinikahkan dengan Fatimah. Di usia remaja, sejak wahyu pertama turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang yang sangat cerdas, berani dan juga sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak segan mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya. Selama menjabat sebagai khalifah, ia banyak memecahkan masalah umat dengan kecerdasan dan kesabarannya. Memperbaiki sistem keuangan negara, membangun infrastruktur, mengembangkan ilmu bahasa, atau untuk memudahkan orang dalam mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi. Itulah mereka para penerus pejuang Nabi dalam mendakwahkan agama Islam dengan berbagai keistimewaan masing-masing. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, dan juga Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga kita mampu meneladani dan mengamalkan sifat-sifat mereka dalam kehidupan kita sehari-hari.